Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran kedua. Dengan muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, serta muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Yuk kita mulai belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang motif-motif, pembangunan sosial budaya, dan kebersamaan dalam keberagaman. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, yaitu sejenis lilin khusus, dan pengolahannya pun diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas dari daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting ini disebut sebagai batik tulis. Karya seni batik sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Untuk lebih memahami lagi perbedaan antara batik tradisional dan batik modern, perhatikan tabel berikut ini ya. Pada batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolik, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong, dan warnanya cenderung gelap, misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih. Dan motif batik tersebut merupakan ciri khas dari daerah asal. Sedangkan pada batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga, serta warna yang digunakan pun cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. Motif batik yang digunakan bukan ciri khas dari daerah asal. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua adalah teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Dan teknik yang terakhir adalah teknik sablon atau teknik cetak, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Dengan membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah Indonesia seperti halnya batik itu tadi, berarti kita juga telah turut berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Masih ingatkah kalian dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Berbagai motif batik ada di Indonesia, antara lain batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, batik Riau, batik Solo, batik
Yogyakarta, batik Tegal, dan batik Pekalongan. Motif batik ini memiliki bentuk motif yang berbeda-beda. Begitu pula dengan makna serta teknik yang digunakan dalam membuat batik ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Beberapa hal tersebut tentu mempengaruhi motif batik yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu. Namun, meskipun keragaman ini menimbulkan perbedaan, namun masyarakat sebaiknya tetap bersatu sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan keragaman namun tetap satu jua. Keragaman yang ada sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan salah satu contoh bahwa keragaman yang kita miliki dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Keragaman yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada organisasi. Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar anggota individu yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Keragaman antar anggota juga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Kerjasama diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional Indonesia tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Salah satu bentuk kerjasama yang biasa kita lakukan selama kita berada di sekolah, salah satunya adalah kerja kelompok. Saat kerja kelompok di sekolah, seringkali kita dihadapkan dengan adanya keragaman, yaitu ketika anggota kelompok terdiri dari beragam suku dan budaya. Perbedaan yang muncul dari keragaman memiliki banyak manfaat. Misalnya, setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dibahas. Kita juga belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari anggota kelompok lain. Jika terjadi masalah, diharapkan kita mampu menyelesaikan dengan kebersamaan. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian ya. Pastikan terlebih dahulu kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Semangat terus belajar di rumah. Selamat mengerjakan. Go go go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Kita lanjutkan besok lagi ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan kalian dan tetap rajin belajar ya, meskipun di rumah aja. Sampai berjumpa pada pertemuan kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.